Bab 11. Digeruduk massa. Setelah Sanjaya menyimpan bunga tunjuk biru, kemudian dia bergegas ke arah desa menuju base campnya. Setelah pertempuran semalam, tenaga dalamnya terkuras dan sekarang belum pulih sepenuhnya. Jadi untuk berhemat Sanjaya jalan kaki ke arah desa, sambil mengumpulkan energi spiritual sepanjang jalan. Di tempat base camp keributan ada di mana-mana. Ayo tangkap anak itu lalu kita bakar hidup-hidup. Ayo kita seret anak itu keliling desa. Berbagai macam orasi terlontar dari mulut para pemuda yang berkumpul di depan base camp mahasiswa. Bu RT adalah orang terdepan di antara orang-orang yang berkumpul. Tepatnya Bu RT kini sedang mengerahkan massa untuk berurusan dengan Sanjaya, sebab Pak RT yang sebelumnya kritis, semalam tidak bisa bertahan lagi dan akhirnya meninggal. Tentu saja membuat Bu RT semakin dendam dengan Sanjaya, sebab Bu RT tahu betul apa yang dialami suaminya karena kalah bertempur dengan Sanjaya. Setelah kematian Pak RT, Bu RT segera menyebarkan fitnah terhadap Sanjaya ke setiap orang yang dia temui. Ada orang yang langsung percaya, namun ada juga yang ragu. Meski ragu, banyak pemuda yang datang sebab setiap dari mereka berharap mungkin dengan kedatangannya mereka bisa mencari perhatian dari Siti anak Bu RT. Dan aksi people power yang dikerahkan Bu RT mendapat perhatian Bapak Lurah dan jajarannya. Di dalam base camp Pak Lurah dan beberapa jajarannya mencoba menyelidiki apa yang terjadi. Adik-adik mahasiswa, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana ceritanya permusuhan antara Sanjaya dan Bu RT terbentuk? Tanya Pak Lurah kepada para mahasiswa yang masih mendalami apa yang terjadi dan tidak gegabah mempercayai apa yang dikatakan Bu RT. Kami juga tidak tahu Pak apa permasalahannya. Kami memang sempat diusir dari rumah saudara Bu RT. Itu pun kami juga tidak tahu masalahnya apa. Jawab salah satu mahasiswa yang memang tidak tahu apa-apa sama sekali. Sanjaya dituding sebagai dukun santet dan membunuh Pak RT. Menurut penilaian kalian bagaimana tentang hal itu? Selidik Pak Lurah. Maaf Pak, tapi untuk saya pribadi tuduhan itu masuk akal. Soalnya saat masih di rumah saudara Bu RT salah satu mahasiswi ada yang kesurupan dan Sanjaya bisa menyembuhkannya. Jawab Benny yang sekarang sudah kembali dari bukit, karena hatinya penuh kebencian terhadap Sanjaya. Kini mencoba menggiring opini bahwa Sanjaya memang dukun santet, berharap Sanjaya bisa dihukum. Mendengar penjelasan Benny, banyak mahasiswa yang mengerutkan kening, sebab sebagai sesama mahasiswa bukankah sebaiknya melindungi antar sesamanya? Kalaupun tidak melindungi, setidaknya bersikaplah netral, kecuali jika Sanjaya sudah terbukti bersalah, jadi atas nama kebenaran apa yang dilakukan Benny itu tidak salah. Namun sekarang bagi para mahasiswa apa yang dilakukan Benny adalah seperti seorang pengkhianat. Benny yang awalnya dinilai hebat karena berprestasi di kampus serta baik dalam hal memimpin kegiatan KKN, kini perilaku Benny sebagai pengkhianat telah dicatat di hati masing-masing mahasiswa. Setelah beberapa diskusi, Pak Lurah memutuskan untuk memanggil Pak Polisi, agar situasi kondusif dan aksi main hakim sendiri tidak terjadi. Hari makin siang, anak-anak muda yang dikerahkan Bu RT makin tidak sabar karena Sanjaya belum juga ditemukan. Setelah 1,5 jam perjalanan, Sanjaya akhirnya sampai. Dan dari jauh saat Sanjaya mau masuk gang ke arah base campnya, dia bingung karena banyak orang yang berkumpul. Dia khawatir mungkin terjadi suatu hal dengan teman-temannya. Permisi, permisi. Suara Sanjaya yang membelah orang-orang yang berkumpul ketika hendak masuk ke dalam base camp. Karena tempat yang Sanjaya lewati agak jauh dari tempat Bu RT, jadi dia tidak dikenali. Sebab anak-anak muda yang berkumpul tidak pernah berinteraksi dengan Sanjaya. Sehingga Sanjaya bisa melewati kerumunan dengan aman menuju base camp. Namun saat Sanjaya mau masuk pintu, tiba-tiba Bu RT melihat Sanjaya. Itu dia, itu dukun santetnya. Teriak Bu RT agar semua orang bisa mendengarnya sambil menunjuk ke arah Sanjaya berdiri. Mendengar itu Sanjaya juga bingung atas tuduhan terhadap dirinya. Sanjaya berbalik dan berdiri dengan tenang melihat ke kerumunan yang meneriakinya. Ayo kita tangkap lalu kita pukuli sebelum dibakar. Ayo. Dan, ayo. Berbagai macam provokasi telah dilontarkan.
Mendengar keributan yang ada di luar, Bapak Kepala Desa dan jajarannya segera keluar dari base camp. Setelah mereka memverifikasi identitas Sanjaya, Pak Lurah segera menarik Sanjaya dan mengamankannya ke dalam rumah, lalu menenangkan semua orang. Untuk semua pemuda yang hadir, saya harap kalian bisa tenang. Kita cari kebenarannya dulu. Kita sebagai warga desa Sidomakmur, mari kita tunjukkan bahwa kita orang-orang yang taat hukum dan tidak main hakim sendiri. Pak Lurah mencoba menenangkan massa. Massa sudah sangat marah. Namun yang membuat marah bukan karena soalan Sanjaya sebagai dukun santet, justru karena Bu RT pernah bilang kalau Sanjaya pernah menggoda Siti, bahkan pernah memaksa mencium Siti. Jadi sebagai pengagum Siti, para pemuda sangat ingin menghajar Sanjaya. Ayo kita masuk lalu kita hajar bersama, teriak salah satu pemuda. Dari orasi itu, para pemuda yang lain juga ikut terbakar. Sehingga banyak pemuda yang mulai merangsek masuk ke rumah. Namun tepat saat itu terdengar bunyi biu, biu, biu. Suara sirine mobil polisi terdengar. Mobil yang berisikan 15 anggota kepolisian menyingkap kerumunan dan berhenti di depan base camp mahasiswa. Dan kedatangan polisi itu membuat para pemuda menjadi tenang sekali lagi. 3 polisi turun dari mobil kemudian masuk ke dalam base camp, serta 12 polisi lainnya mengamankan situasi sekitar agar tidak gaduh. 3 polisi menghampiri Pak Lurah. Pak Lurah, bagaimana kronologi kejadiannya? Tanya salah satu polisi yang ingin tahu permasalahannya sebelum memutuskan sesuatu. Begini Pak, Pak Lurah menceritakan semua yang dia tahu termasuk keterangan yang Benny berikan. Setelah mendengarkan semua keterangan Pak Lurah, Pak Polisi kini menatap Sanjaya dan siap untuk menginterogasinya. Namun bahkan sebelum Pak Polisi bertanya apapun, Sanjaya yang kini sudah tahu akan tuduhan terhadap dirinya, dia merogoh ponsel dari sakunya. Ini Pak, silahkan dilihat. Sanjaya mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video yang berisikan rekaman yang terjadi di bukit, untuk diperlihatkan ke semua orang. Baik gambar dan suara cukup jelas. Di mana adegan Benny pingsan dan percakapan Mbah Tarjo dengan gurunya yang hendak menjadikan Benny sebagai tumbal, serta keterlibatan Pak RT sebagai adeks perguruan Mbah Tarjo juga terungkap. Rekaman itu diambil Sanjaya dengan sangat hati-hati saat dia bersembunyi di balik ranting. Sebab saat itu dia merasakan sesuatu yang aneh sehingga dia merekamnya. Melihat isi rekaman itu, baik Pak Lurah, Pak Polisi dan semua orang yang hadir wajah mereka berubah menjadi suram. Mereka tidak menyangka dalang di balik orang-orang yang hilang adalah orang-orang yang cukup disegani di desa Sidomakmur. Pantas saja kasus orang-orang yang hilang sulit untuk diungkap. Setelah beberapa diskusi, Sanjaya tidak menceritakan detailnya. Dia hanya mengatakan kepada polisi bahwa saat malam hari dia terbangun dan melihat temannya pergi keluar sendirian, karena khawatir dia mengikutinya lalu merekam apa yang terjadi. Melihat isi rekaman video milik Sanjaya, Benny akhirnya tahu akan kebenaran bahwa dirinya akan ditumbalkan oleh Mbah Tarjo. Meski begitu terlihat dari wajahnya bahwa dia tidak punya rasa bersalah terhadap Sanjaya. Tentu saja dia tidak akan meminta maaf atau berterima kasih. Melihat Benny yang hanya diam seperti tidak terjadi apa-apa, semua teman mahasiswa tidak lagi menyembunyikan pandangan jijik mereka terhadap Benny. Dan ketika Benny melihat cara memandang teman-temannya terhadap dirinya, justru semakin dalam kebenciannya terhadap Sanjaya, sebab dia merasa kepopuleran yang harus dia dapat sebagai pemimpin KKN itu direnggut oleh Sanjaya. Benny yang awalnya hanya sebatas iri dan benci kini bahkan punya niat membunuh terhadap Sanjaya. Memang iri dengki adalah suatu penyakit dan jika penyakit itu tidak dihilangkan akan merusak diri seseorang. Setelah mengetahui kebenarannya, Pak Polisi dan Pak Lurah beserta jajarannya berterima kasih sekali kepada Sanjaya karena telah membantu mengungkap dalang hilangnya orang-orang. Pak Polisi dan Pak Lurah kemudian membeberkan kebenaran itu kepada pemuda-pemuda yang berkumpul di depan base camp, serta memperlihatkan bukti video di depan semua orang, dan Pak Polisi bahkan menangkap Bu RT untuk dimintai keterangan, serta mendalami keterlibatannya dengan Pak RT. Semua orang akhirnya bubar.
Dan berita itu menyebar di seluruh desa, bahkan sampai ke desa-desa sebelah dan terus menyebar seperti wabah.